Engkau Bapa yang selalu kurindukan untuk selalu menyenangkan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ajarku, bawaku lebih dalam untuk lebih mengenal isi hati-Mu Tuhan. Engkau yang melayakkan aku untuk menjadi anak-Mu. Biar ku rindu Tuhan, selalu menyenangkan-Mu dan menyembah-Mu dalam setiap perjalanan hidupku. Selalu berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai suci. Bapakku rindu, Bapakku rindu menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu. Untuk menyembah-Mu di balik tirai suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu yang dalam bait-Mu. Bapakku rindu, Bapakku rindu ajarku lebih dalam, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku bintang, layakkan aku,
Engkau yang mengerti keadaanku Tuhan. Tak pernah Kau biarkan hidupku berjalan sendirian, selalu beserta dalam setiap langkah kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik, sungguh Kau baik Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang tinggi, Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Kau Bapa yang baik, selalu mengerti dan pedulikan akan diriku Tuhan.
Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya di acara intimasi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, minta pimpinan Bapa di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, Engkau Allah yang sangat besar kuasanya. Saat ini kami memohon penyertaan-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat, akal budi yang dari surga, sehingga apa yang kami sampaikan boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Bapak, kami serahkan firman ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita merasakan hal-hal yang gak enak dalam hati. Entah itu berkaitan dengan pekerjaan, rumah tangga, ekonomi, ataupun hal-hal yang lain. Memang kalau berbicara masalah hati itu sulit, karena kita berkecimpung di dunia yang penuh dengan hukum-hukum, aturan-aturan, dan ketetapan-ketetapan. Tetapi sebagai orang percaya, yang tentunya kepada Tuhan Yesus, ada harapan bagaimana kita bisa melewati hal-hal seperti itu. Tentunya kita tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus di dalam firman-Nya yang seringkali kita dengar, bahkan menjadi ayat hafalan yang begitu populer, yaitu di dalam Matius pasal 6 ayat 33 berbicara, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam hati saya berpikir, ini suatu perintah dari Tuhan supaya kita mencari kerajaannya terlebih dahulu. Tetapi bagaimana kita mencarinya? Atau seperti apa sesungguhnya kerajaan Allah itu? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk bagaimana supaya kita menerima atau mencari atau mendapat kerajaan Allah itu. Tetapi ada kalanya kita harus pergi ke persekutuan, kita mendapat hal-hal yang baru di sana, kita mendapat berkat-berkat dari teman-teman kita. Oleh sebab itu, di dalam Matius 6 ayat 33 itu kita harus mencari kerajaan terlebih dahulu. Maka semuanya hal-hal yang tadi kita rasakan dalam hati itu, tuntutan-tuntutan yang berakibat dari dunia ini, itu bisa diselesaikan. Saya pernah bertanya, seperti apa ya kerajaan Allah itu? Lalu saya temukan satu ayat lagi di dalam Roma 14 ayat 17. Saya bacakan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita melakukan aktivitas apapun juga, dari hari ke hari, dimanapun kita berada, bila suasana kerajaan Allah itu menyertai kita setiap hari, yaitu adanya kebenaran, adanya damai sejahtera dan sukacita, yaitu oleh Roh Kudus itu, maka apapun masalah kita pasti terselesaikan. Karena adanya kebenaran ini di dalam hati ini membuat kita bersukacita, membuat kita ada damai sejahtera itu untuk mengarungi kehidupan hari demi hari, dari hari ini, minggu ini, dan minggu yang akan datang, mungkin bulan-bulan, tahun-tahun berikutnya. Kita tidak akan pernah merasakan sesuatu yang mengikat lagi, karena kerajaan itu adalah ada di dalam hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita memperoleh suatu kebenaran, damai sejahtera oleh sukacita oleh Roh Kudus itu? Kita harus melalui suatu firman, yaitu firman Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita membaca satu ayat perkataan Tuhan, kita mendapat pengertiannya itu. Pengertian itulah sebetulnya kebenaran itu. Ketika pikiran kita mendengar suara hikmat, lalu hati kita mendapat kelegaannya, di situ terjadi proses kebenaran. Oleh karena itu kebenaran itu sangat penting. Kita harus pegang itu dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada.
karena itu adalah janji Tuhan. Tetapi carilah dahulu kebenaran, carilah dahulu sukacita, carilah dahulu damai sejahtera, tetapi hanya oleh Roh Kudus. Di situ kita bisa melalui hari-hari itu bersama Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa mencari itu semuanya? Lalu di mana sebetulnya kerajaan Allah itu? Apakah ada di bait suci? Apakah ada di tempat-tempat persekutuan? Atau ada di mana gitu? Jadi saya menemukan satu ayat lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 21 saya bacakan. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi benar sekali apa yang dikatakan Tuhan Yesus, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir, aku datang di tengah-tengah mereka. Ketika kita bersekutu, 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan Yesus, membuka setiap perkataan Tuhan, firman Tuhan, dan kita bersama-sama saling memberkati di situ, maka disitulah muncul kerajaan Allah. Jadi ketika masing-masing mempunyai kebenaran saling dibagi, di situ muncul satu sukacita, damai sejahtera. Disitulah ada kerajaan Allah. Jadi begitu Bapak Ibu dimanapun berada, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, ketika kita bertemu orang-orang yang saling percaya, kita saling memperkatakan firman, kita mendapat kebenaran di situ. Kebenaran ini yang menimbulkan sukacita, damai sejahtera dalam hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena kalau kita mau berbicara tentang hal-hal dunia, banyak sekali kita ini dituntut. Apalagi seorang laki-laki, kepala keluarga ini harus bekerja, mencari nafkah, menghidupi, menafkahi istri dan anak-anak. Di dalam semua itu kita bertemu orang-orang, yang mana orang-orang itu tidak mengenal Tuhan, yang membawa hukum mereka sendiri. Tetapi di dalam Tuhan kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kita ada penyertaan Tuhan, yaitu kebenaran itu tadi, yaitu kerajaan Allah itu tadi. Kita mencarinya, niscaya Tuhan akan memberikan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kerajaan Allah ini sangat penting sekali. Bagaimana kita bisa masuk, bagaimana kita merasakan, bagaimana hati kita ada di dalamnya, sehingga apa yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Bapa di surga saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenapa harus kita cari dahulu kerajaan Allah itu? Karena sebelum ada kerajaan Allah di dalam hati kita itu gelap, belum ada terang. Jadi ada sesuatu yang jahat, mungkin roh-roh jahat di dalam menguasai hati. Ketika kita dikuasai itu, maka kadang-kadang pikiran kita menjadi tidak bisa berpikir untuk jernih. Bagaimana seharusnya ini, bagaimana seharusnya begitu. Jadi kadang-kadang kalau nggak ada terang, nggak ada pengertian itu, kita kalut, pikiran kita kacau. Karena ada di firman Tuhan di Matius 12 ayat 28, Tuhan Yesus pernah berkata, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hati ini yang tadinya penuh dengan setan, kuasa kegelapan, kuasa roh-roh yang jahat, begitu ada kuasa roh Allah diusir setan-setan itu, maka pada waktu itulah sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Jadi untuk mencari itu semuanya kita harus berusaha. Karena tetapi carilah dahulu ini adalah suatu perintah.
kita harus mencarinya. Dan kita harus tahu di mana kita mencari. Bahwa setiap kerajaan Allah itu ada di dalam setiap firman kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari sebagai orang-orang percaya kita berusaha mencari ini semuanya. Karena tanpa ini kehidupan kita akan susah, akan sulit. Tidak ada tuntunan yang benar. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu dimanapun berada untuk menjalani ini hari-hari. Apalagi hari-hari ini tidak semakin baik, tetapi semakin jahat. Oleh karena itu, kita butuh tuntunan dari Yang Maha Kuasa, tuntunan dari kebenaran itu sendiri, sehingga sukacita dan damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan. Kiranya boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dipermulakanlah namamu. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha segalanya. Kami berterima kasih untuk segala firman-Mu yang Kau sampaikan, yang Kau berikan melalui hamba-Mu ini. Biarlah kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi mereka yang mendengarkan, bagi siapapun mereka, dimanapun mereka boleh menerima berkat atas firman ini. Kami percaya ya Bapa, bahwa kerajaan Allah, yaitu kerajaan-Mu itu hanya satu-satunya yang bisa menuntun kami. Karena di situ ada kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi, Bapa yang di surga, kami mengucap syukur juga. Kami membawa bangsa dan negara ini dalam tangan-Mu. Kiranya apa yang menjadi cita-cita bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mulai dari pemimpin-pemimpin kami, dari presiden, wakil-wakilnya, dari yang atas sampai yang ke bawah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk bisa memimpin bangsa ini dengan baik dan benar, dengan bijaksana, dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak memberatkan sebagai rakyatnya. Bapak, terima kasih Bapak di sorga. Kami serahkan juga apa yang menjadi pergumulan setiap pemimpin-pemimpin kami. Biarlah Engkau menyertai kehidupan mereka, sehingga mereka dalam memimpin bangsa dan negara ini disertai oleh sukacita yang dari Engkau saja. Bapa yang di sorga, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, yang memenangkan jiwa-jiwa, yang mencari jiwa-jiwa. Kiranya Bapa Engkau juga sertai mereka, pelayan-pelayan-Mu itu. Engkau mau berkati mereka, pimpin hidup mereka dimanapun mereka berada. Apa yang menjadikan kerinduannya, kiranya Engkau pimpin, Engkau tuntun ya Bapak. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk gereja GKI BPCC ini Bapak, Bapak Gembala dan Ibu Gembala dimanapun mereka berada. Engkau senantiasa pimpin hidup mereka, keluarganya. Apa yang menjadi cita-cita pergumulannya, kiranya Engkau juga sertai, Engkau lindungi, Engkau berikan jalan keluar apa yang menjadi setiap masalahnya. Terima kasih jemaat-Mu dimanapun berada, yaitu jemaat GKI BPCC. Apapun kebutuhan mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka, sakit penyakit, persoalan ekonomi yang mereka pergumulkan, kiranya Engkau juga tuntun Tuhan, Engkau sertai. Kami rindu bahwa setiap mereka, di dalam hati mereka ada kerajaan Allah, ada kebenaran, sehingga mereka boleh senantiasa mengucap syukur di dalam Engkau saja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani di GKI BPCC ini. Berikan mereka kekuatan, hikmat, motivasi, semangat yang menggebu-gebu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.